Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yahda Solihatin Alfaini dengan NIM 186600029. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal desain saya dengan judul Redesign Gor Bulu Tangkis Semen Gresik dengan pendekatan biofilik dengan dosen pembimbing Bapak Agus Subakin, MT. Dalam proposal ini, terdapat beberapa bagian yang akan saya bahas, di antaranya pendahuluan, data, dan proses desain. Pertama, studi awal. Kota Gresik terkenal dengan kota industri, tetapi tidak hanya itu. Dalam bidang olahraga, Kota Gresik memiliki banyak atlet bulu tangkis yang telah banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan. Salah satu gor yang menjadi area berlatih dan bertanding adalah Gor Bulu Tangkis Semen Gresik. Tidak hanya menaungi olahraga bulu tangkis, terdapat juga sanggar seni. Namun, masih terdapat banyak kekurangan pada fasilitas GOR, yakni belum adanya ruang ganti bagi atlet dan wasit, musola, dan perbaikan fasilitas penunjang seperti kamar mandi, tempat parkir, dan tribun penonton. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncullah isu pada perancangan, yakni penambahan fasilitas, perbaikan fasilitas penunjang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga penambahan area hijau dikarenakan area GOR terdapat pada kota Gresik yang sangat tinggi tingkat polusi dan lebih panas. Dari permasalahan tersebut, maka muncullah pendekatan biofilik, di mana rancangan yang difokuskan pada hubungan antara alam, manusia, dan arsitektur, dengan pendekatan biofilik yang bertujuan untuk menghasilkan suatu ruang yang dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara fisik dan mental yang sehat, seperti rancangan yang memadukan antara bangunan dan alam yang diharapkan mampu untuk mengembalikan kebugaran fisik dan mental penggunanya. Tujuan perancangan di mana dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tujuan pertama, yakni memberikan fasilitas penunjang, ruang ganti, tribun penonton yang belum tersedia, musola atau masjid yang belum tersedia. Tujuan yang kedua, yakni memperbaiki fasilitas penunjang, seperti kamar mandi yang belum terpisah antara pria dan wanita, tempat parkir yang belum tertata, ruang kantor yang terbengkalai dan kurang dalam penataan ruangnya. Kemudian di tujuan yang ketiga, yakni merancang bangunan dengan memadukan unsur-unsur alam dan memanfaatkan potensi alam seperti memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami dengan pendekatan biofilik. Selanjutnya pada kriteria desain berdasarkan pendekatan biofilik diperoleh: pertama, pemanfaatan ventilasi alami yang akan mempengaruhi kenyamanan termal. Kedua, desain lanskap vertikal dan horizontal sebagai pelestarian ekologi, meningkatkan keragaman hayati ekosistem dan estetika. Yang ketiga, desain GOR yang sehat memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dan yang keempat adalah lokalitas dan ikonik. Berlanjut pada referensi objek desain, gelanggang olahraga atau yang biasa disingkat dengan GOR merupakan kawasan olahraga terpadu. Kali ini GOR dikhususkan bagi olahraga bulu tangkis. Tidak hanya sebagai tempat sarana olahraga, kawasan GOR juga difungsikan sebagai area sanggar seni komunitas dan rekreasi bagi warga sekitar. Agar dapat berfungsi dengan baik, GOR harus memiliki fasilitas utama dan penunjang. Fasilitas utama yaitu lapangan bulu tangkis dan untuk fasilitas penunjang yang menjadi pelengkap daripada fasilitas utama yang terdapat di bangunan GOR. Dengan menekankan beberapa prinsip keseimbangan antara manusia, bangunan, dan alam. Selanjutnya merupakan pendekatan yang saya pakai, yakni pendekatan biofilik. Desain biofilik pertama kali dikenalkan oleh Stephen Keller. Biofilik merupakan konsep arsitektur dengan hubungan positif antara manusia dan alam. Pendekatan biofilik bertujuan untuk menghasilkan suatu ruang yang dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara fisik dan mental. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif bangunan terhadap lingkungan sekitar. Dalam perancangan ini, juga memadukan nilai-nilai Islami di dalamnya, agar terjaga keseimbangan antara bangunan dengan lingkungan, juga menyelaraskan objek dengan pendekatan yang digunakan, agar tetap dalam kaidah-kaidah keislaman. Dalam hal ini, redesain GOR diharapkan memiliki kemanfaatan bagi pengguna bangunan maupun lingkungan sekitar, karena sudah sepantasnya sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar. Di sini saya mengambil ayat dari surat Al-Mulk ayat 15 dan Al-Baqarah ayat 30.
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia berhak mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Allah sangat memberi kemudahan bagi siapa saja yang hendak mengelolanya. Namun manusia juga harus selalu menjaga dengan baik dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan berikut merupakan studi preseden yang saya kaji. Selanjutnya, data tapak. Tapak berlokasi di Kabupaten Dalem, Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Dengan batas-batas tapak, pada sisi utara berbatasan dengan lahan terbuka yang belum dikelola. Sisi selatan berbatasan dengan jalan masuk dan area terbuka hijau. Sisi timur berbatasan dengan rumah dinas pegawai PT Semen Gresik. Dan sisi barat berbatasan dengan kantor pengelola dan area terbuka hijau. Area tapak gor berada di area perumahan dinas pegawai PT Semen Gresik, sehingga jika akan memasuki kawasan gor, perlu memasuki area perumahan terlebih dahulu. Jalan utama masuk ke area gor telah didesain dengan penambahan perkerasan berupa paving block sepanjang jalan. Jalan dengan sistem sirkulasi satu arah, sehingga sirkulasi kendaraan keluar masuk tertata, menggunakan perkerasan berupa aspal. Jalan sedikit ramai pada pagi hari saat jam masuk kerja dan sore hari pada jam pulang kerja para pegawai Semen Gresik. Berikut merupakan kelemahan dan potensi pada tapak. Berikut merupakan skema desain saya. Namun karena kurangnya penataan dan fasilitas pada tapak, sehingga permasalahan ini dapat diangkat melalui pemecahan desain yang merespon kelemahan lingkungan, ruang luar dan ruang dalam dari permasalahan dan kelebihan tapak. Dari sini muncul tagline dari perancangan ini yaitu Green Sport Hall, di mana fungsi utama tapak sebagai area olahraga yang dipadukan dengan alam. Berikut merupakan ide dasar dari perancangan ini. Rancangan yang memadukan unsur alam sebagai pertumbuhan kota. Pemilihan dan penggunaan material yang menciptakan karakter bangunan, memenuhi kebutuhan untuk saat ini dan untuk generasi di masa mendatang. Keseimbangan terhadap bangunan dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, perancangan yang harus memperhatikan antropometri untuk menciptakan kenyamanan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya jika terdapat masalah pada video, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.